Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok KS32 yang akan menjelaskan mengenai hujan asam versus lingkungan dan produktivitas pertanian. Hujan asam didefinisikan sebagai hujan dengan nilai pH di bawah 5,6 karena adanya sulfur dan nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen. Air hujan yang sangat asam tersebut berbahaya bagi kehidupan hewan dan tanaman. Dampak-dampak akibat dari hujan asam, khususnya pada sektor pertanian. Jadi, salah satu efek utamanya adalah penurunan kandungan pH pada tanah, yang dapat menghilangkan unsur hara yang penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium bagi tanaman. Hujan asam juga dapat merusak permukaan daun, yang mengganggu proses fotosintesis dan menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan gandum. Hujan asam juga dapat mempengaruhi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam proses dekomposisi dan fiksasi nitrogen. Akibatnya, kesuburan tanah akan menurun dalam jangka waktu yang panjang. Bila terus dibiarkan, hujan asam dapat mengancam ketahanan pangan dan produktivitas pertanian nasional. Nah, karena efek dari hujan asam ini sangat berbahaya bagi sektor pertanian yang menjadi sektor pemasok kebutuhan hidup kita, maka kita harus ngerti nih gimana caranya supaya limbah yang kita hasilkan itu bisa aman bagi lingkungan dan tidak menjadi penyebab terjadinya hujan asam. Solusi untuk pengelolaan limbah yang aman yaitu dengan melakukan penetralan limbah dengan reaksi asam basa terlebih dahulu sebelum dibuang ke alam. Nah, limbah industri itu biasanya bisa bersifat asam, pH rendah, atau bersifat basa, pH tinggi. Sehingga harus dinetralkan ke pH netral sekitar pH 6,5-8 agar aman dibuang ke alam. Teknik penetralannya sendiri ada banyak loh sebenarnya. Salah satunya yang pertama yaitu netralisasi kimia sederhana. Teknik ini dilakukan dengan cara menambahkan senyawa basa ke limbah asam atau menambahkan senyawa asam ke limbah basa. Contohnya, pada limbah asam ditambahkan senyawa kapur tohor atau CaO, kapur mati, CaOH 2 kali, atau natrium hidroksida atau NaOH. Nah, sedangkan limbah basa ditambahkan asam sulfat atau H2SO4 atau asam klorida, HCl. Nah, teknik ini biasanya digunakan pada pabrik tekstil, pabrik pelapisan logam, dan pupuk. Teknik yang kedua yaitu wet scrubber atau pencuci gas basah. Dikutip dari Energy Education, teknik ini digunakan untuk menangani gas asam seperti SO2 dan HCl dari cerobong asap untuk menangkap gas berbahaya sebelum dilepaskan ke lingkungan. Nah, cara kerjanya yaitu gas buang yang mengandung polutan seperti SO2 masuk dari bagian bawah scrubber. Lalu di dalam menara, gas tersebut disemprot dengan larutan basah, misalnya NaOH atau CaOH2, melalui nozzle. Setelah itu, reaksi antara gas asam dan larutan basah menghasilkan garam dan air sehingga gas yang keluar dari bagian atas sudah bersih dari polutan asam. Sistem ini efektif untuk mengurangi emisi gas asam yang dapat menyebabkan hujan asam. Teknik yang ketiga yaitu Smart pH Neutralization System atau sistem netralisasi pH otomatis. Dikutip dari Digital Analysis Corporation, teknik ini menggunakan sensor pH real-time yang dipasang di saluran limbah. Sistem ini akan terhubung secara otomatis dan akan menambahkan larutan asam atau basa secara terkontrol jika pH menyimpang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hujan asam terjadi akibat emisi gas belerang dioksida dan nitrogen oksida dari aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya sangat merugikan terutama pada sektor pertanian karena dapat menurunkan pH tanah, merusak tanaman, mengganggu mikroorganisme tanah, hingga berdampak pada penurunan hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan limbah sederhana hingga teknologi pengolahan limbah modern seperti wet scrubber yang mampu menyaring emisi gas serta Smart pH Neutralization System yang mampu menetralkan pH limbah cair secara real time.